Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reskiawan Tantawi SEMM, dosen tetap di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, yang merupakan mata kuliah wajib yang dikontrak oleh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini merupakan dasar teori dan konsep yang perlu dipahami oleh mahasiswa sebelum mengontrak mata kuliah lanjutan seperti manajemen pemasaran, SDM, keuangan, maupun manajemen operasional. Pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana merencanakan struktur organisasi bisnis, bentuk perusahaan, layout dan lokasi lingkungan bisnis, manajemen organisasi, serta fungsi-fungsi dari manajemen. Adapun capaian pembelajaran lulusan, program studi yang ada pada mata kuliah ini itu meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang sudah tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan Manajemen. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain itu meliputi CPMK 1, di mana mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian manajemen dan bisnis dan sejarah perkembangan pemikiran manajemen. Kemudian CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menyusun struktur dan wewenang manajerial dalam organisasi. Selanjutnya CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tanggung jawab dan etika bisnis perusahaan. Dan keempat, CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan manajerial. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan model pembelajaran case-based learning, dengan metode pembelajaran selain tatap muka juga dijalankan dengan menggunakan media pembelajaran seperti LMS atau Learning Management System yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Akademik Terpadu atau SIAT UNG. Indikator penilaian dalam mata kuliah ini itu terdiri dari 4 aspek. Pertama, penilaian aspek sikap, kemudian aktivitas partisipatif dalam bentuk presentasi, evaluasi tengah semester berbentuk studi kasus, evaluasi akhir semester dalam bentuk laporan hasil studi kasus. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan referensi yang mencakup buku referensi yang ditulis oleh tim pengampu mata kuliah, kemudian juga buku referensi karya dari ahli lainnya, serta beberapa artikel jurnal sebagai referensi pendukung dalam pembelajaran. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan materi pada pertemuan ketiga, yaitu struktur wewenang organisasi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga, ya. Artinya sudah ada 3 minggu perkuliahan ini berjalan. Karena ini kuliahnya siang, ya. Saya yakin teman-teman tadi ada yang sudah punya kelas pagi, tentu ada yang sudah mengantuk. Saya minta coba berdiri dulu, ya. Berdiri dulu, kita pemanasan dulu sedikit, diputar kiri kanan badannya biar tidak tegang, ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Nah, oke, terima kasih. Nah, agar pertemuan kita hari ini bernilai ibadah dan tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kelas kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ketua tingkat, ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hari ini 3 orang tidak hadir, 1 izin. 3 orang tidak hadir, 1 orang izin. Berarti di kelas ada 26 orang, ya? Oke. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas soal organisasi, struktur, dan wewenang, ya. Di pertemuan sebelumnya itu sudah sempat dibahas terkait dengan konsep dasar serta perkembangan pemikiran manajemen, di mana di situ sudah disampaikan bahwa salah satu fungsi dari manajemen itu adalah fungsi pengorganisasian. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari kurang lebih ada 4 lingkup
materi yang akan kita bahas. Pertama soal definisi-definisi organisasi, kemudian dimensi-dimensi organisasi, bentuk-bentuk organisasi ya, bentuk dan bagan, kemudian struktur organisasi dan bagaimana hubungannya dengan efektivitas manajerial. Nah, materi ini bertujuan untuk bagaimana supaya mahasiswa setelah perkuliahan ini selesai, mahasiswa mampu memahami tentang definisi dan konsep organisasi serta mampu untuk menyusun struktur atau bagan organisasi secara sederhana. Nah, next kita masuk ke definisi. Nah, di sini ada yang aktif organisasi? Coba angkat tangan. Ini organisasi apa? Himpunan mahasiswa. Ya, oke. Sudah berapa lama di himpunan? Kurang lebih 1 tahun ya. Nah, oke. Organisasi itu seperti yang teman-teman sudah geluti selama ini, itu punya sejarah teoritis yang cukup panjang ya. Bahkan manajemen sendiri itu sudah mulai dari pemikiran klasik sampai pemikiran modernnya Taylor, sehingga teori organisasi itu sudah bersifat sporadis ya. Ada banyak sekali definisi dan sulit untuk mau dikumpulkan, tapi kita akan coba buatkan sintesanya ya. Organisasi itu punya beberapa definisi. Pertama, kalau ditinjau dari aspek sosial, ya, Max Weber itu menyatakan bahwa organisasi sebagai sebuah sistem sosial. Ya. Dalam definisinya Max Weber, organisasi sebagai sebuah sistem sosial, artinya organisasi itu adalah wadah di mana orang-orang itu berkumpul dan saling bekerja sama untuk mencapai visi dari organisasi. Ya. Selain mencapai visi organisasi, orang-orang juga berkumpul untuk mencapai tujuannya masing-masing. Nah, ini yang dimaksud sebagai sebuah sistem sosial. Artinya orang-orang saling bekerja sama, saling berorganisasi untuk kepentingannya masing-masing yang kemudian itu dirangkum menjadi visi sebuah organisasi. Artinya ketika visi organisasi tercapai, maka tujuan dari masing-masing individu pun akan terakomodir di dalamnya. Ya, itu definisi organisasi menurut Max Weber. Kemudian dalam perspektif ekonomi, Adam Smith itu dalam Wealth of Nation itu menyebutkan bahwa organisasi sebagai sebuah alat ekonomi. Nah, bagaimana itu organisasi sebagai alat ekonomi? Artinya, ekonomi itu merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan atau instrumen untuk mencapai kesejahteraan. Ya, ada satu ungkapan yang terkenal dari Adam Smith. Dia pernah bilang bahwa bukan karena kebaikan tukang roti maka kita bisa makan, melainkan karena ada kepentingan di dalamnya. Ya. Artinya tidak ada orang yang secara cuma-cuma membuat roti untuk orang lain makan, kecuali dia juga punya kebutuhan untuk dia penuhi. Ya. Nah, ini akan relate dengan definisi yang di awal tadi sebagai sebuah sistem sosial. Jika dia ingin kebutuhannya terpenuhi, maka dia harus memenuhi dulu kebutuhan orang lain. Ya. Jadi relate antara pemikirannya Adam Smith dengan Max Weber. Kemudian menurut Sheldon, ya, organisasi juga itu sebagai wadah spesialisasi. Artinya, agar visi perusahaan itu bisa dicapai secara efektif dan efisien, maka spesialisasi-spesialisasi dari tiap orang ini dikumpulkan, ya, di-manage, dikoordinir agar bisa menghasilkan produktivitas. Ya. Makanya dalam organisasi itu kan ada bidang-bidang yang bertanggung jawab masing-masing. Ya. Itu definisi organisasi dari beberapa pemikir. Ya. Bahkan di dalam Islam sendiri, ya, itu beberapa ulama mengatakan bahwa organisasi itu merupakan implementasi dari ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Nah, ini juga relate dengan definisi organisasi sebagai sebuah sistem sosial. Nah, konsep tolong menolong dalam kebaikan itu artinya kita harus berafiliasi dengan orang lain. Nah, jadi organisasi itu tidak berbentuk fisik, ya, dia entitas. Organisasi itu entitas, dia wadah yang mempertemukan dua atau orang lain yang di dalamnya ada kerjasama. Kemudian pengorganisasian itu adalah fungsi dari manajemen, ya, bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menyusun dan menstrukturasi pekerjaan untuk pencapaian visi organisasi.
Sedangkan struktur organisasi itu adalah susunan formal pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi, juga merupakan bagian dari pembagian spesialisasi pekerjaan, ya. Next, dimensi organisasi. Nah, ini kalau kita lihat ya, teman-teman, ini ada 3 dimensi ya. Jadi organisasi itu terdiri atas 2 lingkungan ya, ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal organisasi itu dibentuk oleh orang-orang di dalamnya, ada pemilik, ya, ada anggotanya atau karyawan kalau kita bicara soal perusahaan, ada dewan-dewan direksinya dan ada budaya. Ya. Nah, budaya ini juga tidak punya wujud fisik ya, tapi budaya itu ada di dalam organisasi dan itu merupakan identitas pembentuk. Dari mana datangnya budaya organisasi? Dari orang-orang di dalamnya, ya. Budaya organisasi itu menjadi identitas atau menjadi penciri, itu dibawa oleh orang-orangnya. Organisasi yang kolektif itu dibentuk dari perilaku-perilaku orang-orang di dalamnya yang juga cenderung kolektif. Kalau orang-orang di dalamnya individualisme, maka organisasinya juga akan cenderung individualis. Kemudian lingkungan eksternalnya itu ada kompetitor, ya, ada pesaing, ada konsumen atau penerima layanan, ada mitra atau supplier atau partner strategis, dan ada pemerintah selaku penyusun regulasi. Nah, keempat lingkungan eksternal ini juga turut mempengaruhi eksistensi atau produktivitas dari organisasi, karena tidak ada organisasi yang tidak akan punya kompetitor. Ya, tidak ada organisasi yang tidak punya konsumen, baik itu organisasi jasa maupun organisasi yang menghasilkan barang. Juga tidak ada organisasi yang tidak akan berurusan dengan regulasi pemerintah. Sehingga biasanya eksistensi perusahaan itu juga dipengaruhi oleh 4 dimensi ini. Kemudian secara keseluruhan itu ada dimensi teknologi, dimensi ekonomi, dimensi politik hukum, dan dimensi sosial budaya. Nah, bagaimana keempat dimensi ini mempengaruhi organisasi? Saya kasih contoh misalnya dimensi sosial budaya. Nah, kita tahu bahwa organisasi punya lingkungan eksternalnya yaitu konsumen. Ya. Sebuah organisasi itu harus bisa adaptif dengan budaya sekitar. Sedangkan perilaku konsumen itu dinamis, selalu berubah-ubah. Organisasi tidak boleh statis dengan itu. Ya. Organisasi dalam hal ini perusahaan itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan budaya. Saya kasih contoh misalnya, tahu Starbucks ya? Pernah minum Starbucks? Starbucks itu brandingnya apa? Kopi. Ya, orang tahu Starbucks itu kopi. Tapi kenapa Starbucks bisa eksis di Jepang? Padahal Jepang itu budayanya teh. Ya, bahkan tradisi minum teh itu dirawat berabad-abad di Jepang. Tapi bagaimana kemudian brand kopi itu bisa terterima bahkan laku di sana? Contoh lain misalnya, KFC sama McD. Ini kan Amerika banget. Yang satu brandnya burger, yang satu brandnya ayam. Tapi bisa terterima di Indonesia, apalagi kita di Gorontalo. Kalau kita di Gorontalo ini kan lidahnya cita rasa sekali kan. Tidak mau makan kalau cuma saus tomat. Tapi kenapa itu bisa terterima di sini? Mereka melakukan asimilasi dan akulturasi budaya. Mereka tahu orang Asia itu tidak makan kalau belum makan nasi. Sehingga di sini KFC dijual pakai nasi. Ya, itu namanya penyesuaian dengan dimensi budaya. Kalau tidak bisa adaptif dengan itu, sulit untuk ekspansi pasar. Ya, nah, itu salah satu contoh bagaimana kemudian dimensi-dimensi itu mempengaruhi eksistensi dari organisasi. Kemudian bentuk-bentuk organisasi. Nah, saya yakin teman-teman apalagi yang berkecimpung di himpunan, yang aktif di organisasi ini sudah tidak asing dengan struktur ini, ya. Ini di semua organisasi pasti ada yang namanya struktur, ya. Struktur ini mempertegas uraian tugas atau job desk dari masing-masing anggota. Ada 2 bagan yang secara umum dipakai, itu organisasi garis. Di sini organisasi garis dia konsepnya vertikal, di mana setiap perintah, kebijakan, aturan itu top down, ya, dari atas ke bawah. Hierarkinya jelas, ya.
Sehingga semua kebijakan itu dibuat oleh satu orang, diturunkan ke bawah. Ini namanya organisasi garis. Ya, ini kalau kita lihat garisnya ini dari direktur terus sampai ke manajer paling bawah. Karakteristik dari organisasi garis itu dia kesatuan pimpinannya terpusat. Artinya setiap partisipan itu dipimpin langsung oleh pimpinan yang ada di atas. Ya. Kemudian hierarki kekuasaannya jelas, setiap anggota itu merupakan pelaksana, ya. Jadi setiap anggota organisasi itu adalah pelaksana. Artinya mereka ini eksekutor. Sedangkan kebijakan dan lain-lain yang bersifat konsep itu dibuat oleh top manager. Nah, setiap anggota yang merupakan pelaksana ini bertanggung jawab langsung pada atasannya. Nah, yang kedua, organisasi fungsional ini mirip dengan yang organisasi garis, tapi kalau kita lihat, dia memiliki garis hierarki yang sedikit lebih kompleks ketimbang organisasi garis, ya. Nah, kalau tadi organisasi garis dia hanya sederhana, artinya implementasi struktur ini hanya berlaku pada organisasi yang skala kecil, ya. Artinya semakin besar skala sebuah organisasi, maka fleksibilitas sebuah struktur itu sangat-sangat diperlukan, ya. Nah, kalau di organisasi fungsional kita lihat ada keterkaitan di 3 bagian, ya. Di sini organisasi fungsional itu pekerjaan ditempatkan secara terpisah dan setiap bidang itu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing, ya. Jadi karakteristiknya itu selain ada pemisahan antara pimpinan bagian dengan pelaksana, terdapat hubungan langsung antara pimpinan bagian dengan pelaksana. Ini kalau kita lihat, bagian HRD tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksana proyek A, tapi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek B dan proyek C. Begitu juga bagian keuangan. Dia memiliki hubungan koordinasi dengan pelaksana proyek A, pelaksana proyek B, dan pelaksana proyek C. Begitu juga dengan bagian produksi. Jadi beda dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi kan manajer satu dengan di bawahnya, ya. Jadi yang ini dia tidak berkoordinasi dengan manajer yang ada di sana, ya. Sehingga hierarkinya hanya satu itu. Tapi kalau ini dia punya hubungan antara setiap pimpinan bagian dengan pelaksana proyek baik A, B maupun C, ya. Secara bagan bisa diidentifikasi perbedaannya, ya. Nah, biasanya organisasi yang menggunakan struktur fungsional itu adalah organisasi yang skalanya sudah mulai besar dan skala operasionalnya juga sudah semakin kompleks dan melibatkan banyak orang di dalamnya. Kemudian struktur organisasi dan efektivitas manajemen. Nah, bagaimana sih kemudian sebuah struktur itu mempengaruhi efektivitas dari sebuah proses manajemen? Kalau kita lihat ada 4 alasan, ya, kenapa sebuah struktur organisasi itu penting bagi efektivitas manajemen. Pertama, transformasi era, ya. Era ini berjalan cepat. Hari ini kita ada di era 4.0 apa 5.0 sekarang? Ya, 5.0, ya, 5.0. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi 5.0? Bersiap menyambut 6.0. Ya. Kalau kita baru mau bersiap untuk menghadapi 5.0 sekarang, kita bisa ini, ya, terdegradasi dengan transformasi era. Transformasi era ini berjalan cepat sekali. Kemudian dinamika perilaku konsumen. Konsumen itu kita tidak bisa terka mereka maunya apa. Selalu berubah-berubah. Kemudian pasar bebas tanpa batas, ya. Sehingga kemudian pesaing itu bebas masuk. Kemudian adaptasi budaya, baik itu asimilasi dan akulturasi budaya. Tadi saya sempat memberikan contoh. Nah, keempat kondisi ini bisa terjadi dalam skala lokal maupun skala global. Ini harus dibarengi dengan pertama struktur yang jelas. Struktur organisasi yang jelas itu akan menyebabkan alur kerja itu berjalan secara optimal sehingga pengalokasian sumber daya organisasi itu jelas dan efisien. Tidak ada sumber daya organisasi yang terbuang percuma. Ya, itu kalau strukturnya jelas. Kemudian
struktur yang jelas, definisi job desk-nya jelas, ya jelas pembagian tugasnya, saya tugasnya apa, teman saya tugasnya apa, jadi tidak ada tumpang tindih atau overlapping pekerjaan, ya. Sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilaksanakan secara efektif. Kemudian fleksibilitas struktur, ya. Ini masih relate juga dengan contoh tadi. Semakin fleksibel sebuah struktur organisasi, maka akan semakin adaptif organisasi tersebut dengan perubahan lingkungan, ya. Dia akan responsif terhadap dinamika pasar dan mampu melakukan pengembangan skala operasional tanpa harus mengalami disorganisasi, ya. Jadi organisasi akan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya mungkin? Saya persilakan 1 atau 2 orang dari mahasiswa. Ada pertanyaan? Sebelum saya yang bertanya ke Anda, nah, saya berikan kesempatan dulu Anda untuk bertanya. Silakan. 1 atau 2 orang. Ya, silakan sebutkan nama. Bisa berdiri mungkin? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raffi Said. Dari berbagai macam poin yang telah Bapak sampaikan tadi, timbul satu pertanyaan dari saya, itu apakah pemaknaan organisasi dari Adalfit, yaitu organisasi sebagai alat ekonomi, itu masih relevan dengan struktur bisnis yang lebih mengutamakan nilai sosial dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Pertanyaannya bagus sekali. Sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan dari temannya Anda, Rafli? Jadi terkait apakah organisasi sebagai alat ekonomi, ya, apakah makna itu masih relevan digunakan saat ini, apalagi bagi organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai sosial dan lingkungan, ya? Ada yang bisa bantu saya jawab? Oke. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu relevan? Tentu relevan, ya. Yang namanya bisnis pasti orientasinya adalah profit. Ya, tentu organisasi dalam konteks tersebut adalah alat untuk menghasilkan laba. Nah, saat ini itu negara-negara di dunia itu sedang berupaya bagaimana melakukan transformasi ekonomi dari yang ekonomi ekstraktif itu ke ekonomi yang berkelanjutan, ya, yang sustainable. Artinya aktivitas ekonomi yang tidak berefek pada lingkungan. Nah, ada salah satu perusahaan yang menerapkan hal ini. Saya ambil contoh misalnya The Body Shop. Tahu Body Shop? Yang parfum yang dulu pernah ada di mall, itu kan perusahaan yang dikenal dengan produknya yang ramah lingkungan, daur ulang, proses pembuatan bahannya juga tidak melibatkan animal tester. Nah, itu salah satu contoh organisasi sebagai alat ekonomi, ya. Mereka menghasilkan laba, tapi tetap memprioritaskan kalau di manajemen itu ada istilah ekonomi yang profit, people, dan planet. Jadi berorientasi terhadap profit, terhadap orang, dan terhadap lingkungan. Nah, jadi mereka tidak hanya menjadikan perusahaan mereka sebagai alat untuk mencetak laba, tapi juga tetap memprioritaskan fair trade, ya, nilai-nilai keberlanjutan dari ekonomi itu sendiri, ya. Saya kira itu jawaban dari saya, ya, bisa dipahami, ya. Oke, ada lagi? Jika sudah tidak ada, sebelum saya tutup, ya, saya kasih PR untuk Anda di rumah, ya. Ini Anda bisa diskusikan secara berkelompok. Nanti tolong ketua tingkat bagi 4-5 kelompok. Di sini ada sebuah case, ada PT XYZ itu sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang elektronik yang saat ini CEO-nya itu merasa perlu untuk merancang ulang struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah komunikasi antar departemen. Nah, Anda mengambil peran sebagai seorang konsultan
ya, yang diminta untuk membantu si CEO bagaimana cara merancang struktur organisasi yang baik sesuai dengan kebutuhan dari PT XYZ, ya. Anda diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dari perusahaan yang harus dipenuhi dalam struktur, kemudian menyusun diagram struktur organisasi. Di sini Anda diminta untuk menyusun beberapa alternatif struktur, yang kemudian Anda akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur, kemudian menjelaskan alasan Anda kenapa merekomendasikan struktur tersebut berdasarkan pertimbangan efisiensi operasional, komunikasi, dan koordinasi antar departemen. Tugasnya dikumpulkan minggu depan, dipresentasikan setiap kelompok. Saya akan memeriksa kelengkapan analisis kasus Anda, ya, bagaimana kemampuan Anda memahami dan menganalisis kebutuhan perusahaan, ketepatan dari struktur yang disusun, kemudian argumentasi Anda, ya, saat Anda mengutarakan alasan kenapa Anda memilih struktur tersebut, ya, mulai dari kejelasan dan kekuatan argumen. Kemudian kualitas dari presentasi termasuk visualisasi dalam menyampaikan paparan, ya. Sampai di sini bisa dipahami, ya? Oke, baik. Saya kira demikian perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Demikian video proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan mengambil pertemuan 3 materi organisasi, struktur, dan wewenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.